Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala amri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasa Aryansa Sufyan dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam semester 3 Institut Bakti Negara Tegal. Langsung saja, saya di sini akan mempresentasikan PPT makalah saya, makalah Psikologi Perkembangan yang berjudul Perkembangan Bahasa. Nah, perkembangan bahasa. Bahasa adalah segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan manusia disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menjalin pertemanan dan belajar banyak hal di sekitarnya. Komponen-komponen dalam berbahasa yaitu yang pertama ada fonologi. Fonologi menggambarkan sistem bunyi pada bahasa. Phonemes merupakan unit bunyi yang membentuk kata. Yang kedua ada semantik. Semantik mempelajari arti dari kata-kata dan kalimat. Yang ketiga ada grammar, menggambarkan struktur bahasa, sintaks atau serangkaian aturan grammar yang mengarahkan bagaimana kata-kata dapat terbentuk menjadi kalimat. Dan morfem, unit bahasa terkecil yang mengandung arti. Dan yang keempat ada pragmatik, yaitu terdiri dari aturan bagaimana berbahasa yang tepat dalam konteks sosial. Misal kita menggunakan bahasa yang simpel bila berbicara dengan anak-anak. Dengan mempelajari bahasa, kita dapat berkomunikasi dalam konteks sosial. Untuk itu, anak-anak harus belajar pragmatik atau aturan yang tepat dalam penggunaan bahasa yang berkenaan dengan situasi sosial yang dihadapinya. Anak-anak harus dapat mengirim pesan-pesan yang ingin disampaikannya kepada orang lain sebaik ia mendapat dan mengerti pembicaraan orang lain. Anak-anak mengembangkan kemampuan bahasa dengan melalui petunjuk khusus dan melalui observasi dan mengenal orang lain berbicara. Anak-anak tumbuh dan berkembang tidak hanya belajar bagaimana berpikir dan berperasaan yang tepat melalui pemilihan kata-kata yang sopan, namun mereka juga belajar bagaimana mengekspresikan emosi seperti marah yang tepat sehingga tidak memberikan respon penolakan dari lingkungan. Selanjutnya ada dua prinsip yang mempengaruhi penyatuan-penyatuan pemikiran dan bahasa. Yang pertama, semua fungsi mental memiliki asal-usul eksternal atau sosial. Anak-anak harus menggunakan bahasa dan mengkomunikasikannya kepada orang lain sebelum mereka berfokus ke dalam proses-proses mental mereka sendiri. Yang kedua, anak-anak harus berkomunikasi secara eksternal dan menggunakan bahasa selama periode waktu yang lama sebelum transisi dari kemampuan berbicara secara eksternal ke internal berlangsung. Selanjutnya ada peran pendidik dalam meningkatkan kemampuan perkembangan kognitif dan bahasa. Yang pertama, meningkatkan perkembangan kognitif anak. A. Mendorong permainan anak. Maksudnya di sini mendorong permainan anak ya. Maaf, typo. Yang B ada mempertanyakan pandangan-pandangan tradisional dari perkembangan kognitif anak. Yang C mengenali bahwa anak menyusun pengertian atau pemahamannya sendiri. Yang D mendiskusikan cara-cara pengelompokan atau penggolongan sesuatu. Yang E mengenali bahwa perhatian anak akan diarahkan pada apa yang penting dan relevan dengan mereka. Yang F membantu anak-anak menjadi menyadari tentang berbagai strategi untuk mengolah informasi. G mendukung interaksi di antara anak-anak dan di antara orang dewasa dan anak-anak. H mendorong anak-anak untuk mengenali hubungan antara konsep-konsep. Yang I memberikan contoh pemecahan masalah. C mendiskusikan bagaimana cara masalah dapat diidentifikasi dan dipecahkan. K meningkatkan pemikiran reflektif. I mengakui pengaruh-pengaruh sosial dan budaya pada permainan dan pembelajaran. M menganjurkan anak-anak menggunakan imajinasinya untuk berpartisipasi dalam pengalaman-pengalaman baru. N merespon pertanyaan dan ide anak dengan antusias dan berminat. Selanjutnya meningkatkan perkembangan bahasa.
A. Mengakui dan mempertahankan bahasa ibu dari anak-anak itu, apakah itu berupa dialek atau bahasa lain selain bahasa Inggris Australia yang diajarkan. B. Memberikan kesempatan bagi anak untuk berbicara dengan bahasa ibu dan mendengarkan orang lain berbicara dengan bahasa itu. C. Menganjurkan penggunaan bahasa ibu. D. Menyediakan media cetak dalam bentuk buku-buku, poster, dan kemasan makanan dengan bahasa yang tepat. E. Menyediakan lingkungan yang kaya bahasa dengan pemodelan bahasa untuk anak-anak, terlibat dalam percakapan dengan anak-anak secara individu dan memperluas bahasa anak. F. Memfasilitasi penggunaan bahasa anak dalam konteks yang bermakna, misalnya melalui pengalaman-pengalaman kelompok kecil. G. Mendorong anak-anak dalam memperluas daftar fungsi-fungsi bahasa mereka, khususnya fungsi-fungsi pada level yang lebih tinggi seperti penalaran dan peramalan. H. Membantu anak-anak mengungkapkan pengertian mereka dengan kata-kata, misalnya dengan menyampaikan pertanyaan yang akan mendorong jenis bahasa ini, memberikan contoh tipe bahasa yang Anda ingin anak gunakan. Selanjutnya, memfokuskan pada pengertian yang anak-anak coba ungkapkan, bukannya mengoreksi bahasanya. K. Memberi anak-anak dengan sedikit kesempatan untuk terlibat dalam pengalaman bermain, khususnya permainan drama, di mana mereka dapat mempraktekkan bahasa dalam lingkungan yang tidak mengancam. Selanjutnya, mendorong anak bermain dengan media cetak dan membuat taksiran tertulis. M. Membantu perkembangan pengertian anak dari alat tulis melalui keterlibatan orang dewasa dalam permainan. Yang N. Menyediakan bagi anak-anak prasekolah dengan pusat-pusat yang mendorong penulisan melalui alat pena lakan yang halus, kertas bergaris, bloknot, dan komputer. O. Mengelilingi anak dengan hasil cetak seperti bagan, label, dan poster yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka, dan baca instrumen tersebut bersama anak-anak untuk membantu pengertian mereka mengenai peran media cetak. P. Memberikan contoh bagi anak dengan terlibat secara teratur dalam membaca dan menulis secara sengaja, seperti menulis daftar belanja atau memberitahukan dan menulis catatan dari orang tua. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam mempresentasikan, dan mohon maaf apabila dalam pembuatan PowerPoint teks ini terdapat banyak tifo, karena mohon maaf laptop yang kurang kondusif dan saya juga baru belajar, jadi saling mengingatkan saja begitu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.